Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Setelah beberapa waktu yang lalu kita melihat kondisi terakhir dari dinding talut sisi timur dari Istana Birwengker atau situs Kumiter ini. Kemudian kita melihat juga kondisi terupdate dari gapura atau pintu masuk menuju halaman istana. Ada juga kita melihat kemarin reruntuhan dari tembok sisi utara dari situs Birwengker ini. Maka sekarang kita akan melihat sektor inti dari situs Kumiter ini, yakni sektor ABCD. Ada yang mengatakan bahwa sektor ini adalah istana dari Birwengker itu sendiri. Suatu tempat yang di dalam naskah Negara Kertagama dikatakan sebagai istana ajaib dari Birwengker dan juga Rani Daha. Kalau kita mengikuti petunjuk arah sektor ABCD ini, kita akan melalui jalan yang cukup sempit, sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Maka kita akan sampai di tempat ini. Bisa juga melalui jalan yang sisi timur, yang jalannya lebih bagus, tetapi kita harus melewati pemakaman dari daerah Kumiter ini. Dan ini adalah penampakan dari sektor ABCD. Ini kita melalui jalan yang sisi barat. Sekarang yang tersisa memang reruntuhan dari Istana Birwengker itu sendiri, di mana situs ini atau Istana Birwengker dikelilingi oleh pagar keliling yang berbentuk persegi, cukup besar dan cukup lebar, sekitar 6 hektar lebih. Ketika kita memasuki area ini, kita akan disambut oleh banyaknya struktur yang didominasi oleh struktur bata merah dan juga banyaknya border-border yang menempati di setiap sudut dari struktur ini. Untuk sektor ABCD ini memang jarang sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Kebanyakan yang datang ke situs Kumiter ini melihat dari gapura atau pintu masuk dari situs Kumiter. Padahal sektor inti dari situs Kumiter ini terletak di sektor ABCD ini, tak jauh atau berada di sisi barat dari makam daerah Kumiter. Atau kalau dari pintu gerbang gapura dari situs Kumiter berjarak sekitar beberapa ratus meter ke arah sisi timur, mungkin sekitar 100 meter, kita akan menemukan sektor inti atau sektor ABCD ini. Dari reruntuhan tembok yang ada di sini, kita melihat bahwasanya dahulu tembok di sini berukuran cukup tebal. Kita lihat dari sisi ini tampak kentara sekali. Hingga dulu dikatakan sebagai istana ajaib dari Birwengker dan juga Rani Daha. Walaupun sekali lagi kita lihat sekarang yang tersisa hanya reruntuhan saja, tapi zaman dahulu ini adalah sebagai bukti sejarah kebesaran dari Istana Majapahit. Di sektor ini dulu ketika ekskavasi tahap kelima ditemukan beberapa kerangka, di mana kerangka tersebut masih diteliti apakah terkait dengan situs Kumiter ini ataupun bukan.
Di sebelah timur ini adalah makam penduduk desa setempat, berbatasan langsung dengan sektor ABCD ini. Ini adalah border-border yang berada di area inti dari daerah Kumiter. Di sebelah baratnya ada struktur bata merah yang memanjang sampai ke sisi utara sana. Ketinggian dari struktur bata merah ini mungkin sekitar 150 cm. Di sekitar sini agak sedikit gembur tanahnya, tampak dampak dari hujan beberapa waktu yang lalu. Memang daerah Kumiter ini beberapa waktu yang lalu ada hujan lumayan deras, mengakibatkan di beberapa sektor agak sedikit becek seperti ini. Mungkin pas hujan deras atapnya ada sedikit kebocoran hingga air mengalir sampai ke sektor inti ini menuju sisi utara sana. Ini adalah bekas-bekas aliran air ketika hujan deras. Sampai ujung utara sana kelihatannya. Mari kita lihat sampai sisi sana. Ini struktur bata merahnya memanjang sampai sisi utara, terpotong sampai sisi yang ini. Ini struktur dindingnya tadi. Untuk yang mengarah ke sisi barat, ini didominasi oleh border-border yang cukup lumayan besar. Di sebelah sana juga border-border, dan di atasnya ada kumpulan batu persegi, batu andesit. Ini sampai sisi barat. Ada juga ini kita lihat batu persegi dari andesit. Itu ada struktur dinding, ini border lagi, tampaknya bercampur memang komposisi border dan juga struktur bata merah. Ini dinding struktur bata merah menuju ke sisi barat. Coba kita ikuti terus sampai ke sisi yang paling barat. Di sebelah sisi utara ini cukup curam teman-teman, tampak sudah digali pada zaman dulu. Ini mungkin ketinggiannya sekitar ada 5 meteran. Ini struktur dinding bata merah tadi, terus ke arah sisi barat, belok ke arah sisi selatan sekitar 2 meter, kemudian balik lagi ke arah sisi barat sekitar beberapa meter, mungkin sekitar 7 meter sampai sisi yang barat ini terpotong karena ada jalan ini sudah rusak beberapa strukturnya. Kemudian sisi yang tengah ini didominasi oleh border-border yang cukup banyak sekali, berbagai macam ukuran, ada yang agak kecil, ukuran sedang, dan cukup besar. Ini dindingnya mengarah ke sisi selatan, dan di sebelah kanan ini kita lihat ada kumpulan genteng yang cukup banyak. Ini bukan genteng zaman Majapahit, tapi genteng zaman modern. Sayang sekali yang sisi barat strukturnya terpotong karena dulu digunakan untuk pembuatan batu bata dan juga jalan penduduk. Ini strukturnya menyambung lagi ke arah sisi timur. Situs Kumiter ini berdasarkan temuan-temuan arkeologis dan juga hasil penelusuran dari naskah-naskah kuno, diantaranya kitab Negara Katagama dan kitab Pararaton. Diduga situs ini adalah istana dari Brewengker
di mana Brewengker ini merupakan seorang raja bawahan atau vasal dari kerajaan Majapahit, yang juga merupakan adik ipar dari penguasa ketiga Majapahit, yakni Tribhuwana Tunggadewi. Istana ini diperkirakan dibangun sekitar abad ke-13 sampai ke-14 Masehi. Temuan dari situs ini bisa menjadi petunjuk dalam upaya untuk mencari kompleks istana atau kedaton Majapahit. Mengingat bahwasannya keterangan dari kitab Negara Kertagama di luar tembok kompleks kedaton Majapahit dikelilingi oleh tempat tinggal atau istana para raja vasal atau bre. Nah, situs Kumitri ini adalah salah satu istana bre tersebut. Teman-teman bisa bayangkan, situs Kumitir diperkirakan mencapai 6 hektar lebih, di mana istana ini adalah istana bawahan dari Raja Utama Majapahit, yakni Raja Hayam Wuruk. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana luasnya dari situs atau istana utama dari Hayam Wuruk, di mana temboknya saja dikatakan sebagai keajaiban kota di dalam kitab Negara Kertagama. Tentu istana utama lebih luas dan lebih megah dari semua istana vasal atau istana bre tersebut. Thumepides melukiskan tentang Majapahit dalam Sumaya Orientalnya pada abad ke-15. Dia menulis, di masa itu negeri Jawa sangat berkuasa karena kekuatan dan juga kekayaan yang dimilikinya. Juga karena kerajaan ini melakukan pelayaran ke berbagai tempat yang jauh. Bisa kita bayangkan bahwasannya di dalam catatan tersebut disebutkan bahwasannya Majapahit sudah melakukan pelayaran yang cukup jauh, menandakan bahwasannya armada laut Majapahit ketika itu cukup kuat dan disegani oleh para negara tetangga. Lagi-lagi di sini kita lihat ada struktur batu andesit berbentuk persegi seperti ini, teman-teman. Ada beberapa, ini sekitar ada 4 di atas struktur bata merah. Kalau sebelah ini sudah bercampur baur antara bata merah dan juga batu andesit, border-border yang cukup banyak. Di sebelah sana juga kita lihat struktur batu andesit yang berbentuk persegi. Di sisi tengah ini tampaknya mayoritas diisi oleh border yang beraneka ragam ukurannya, ada yang besar, ada yang sedang. Dilansir dari situs Kementerian Kebudayaan bahwasannya Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama menyebut tempat tinggal raja sebagai pura, di mana pura ini dikelilingi oleh puri, yakni tempat tinggal para petinggi yang kemudian membentuk sebuah lingkungan istana atau kedaton yang disebut dengan bumi. Diyakini semakin dekat dengan bumi, maka siapapun bisa semakin dekat dengan nirwana atau swarga loka. Adapun di luar kompleks istana disebut dengan sebutan negara, bisa disetarakan zaman sekarang sebagai provinsi yang dipimpin oleh bre. Untuk membedakan antara kosmos bumi dan negara ini, Negara Kertagama memberikan keterangan dengan ungkapan, Pura Majapahit dikelilingi tembok batu merah, tebal dan juga tinggi. Berkaitan dengan situs Kumitir ini, Bapak Wicaksono Adi Nugroho, yakni Ketua Tim Ekskavasi Situs Kumitir terdahulu, beliau menjelaskan bahwasanya situs ini bisa menjadi titik tolak pencarian kota praja Majapahit. Beliau menelusuri naskah-naskah kuno dan menemukan nama Kumitir di dalam Negara Kertagama dan juga Pararaton. Di dalam Negara Kertagama, Kumitir disebut sebagai tempat berdirinya sebuah bangunan suci yang digunakan untuk penerimaan berlatar agama Hindu
dengan arca siwa yang indah. Ia adalah pendermaan untuk Narasinghamurti yang wafat setelah tahun 1268 Masehi. Negara Katargama juga memberikan keterangan bahwasanya bangunan suci tersebut dibangun oleh Brewengker yang sekaligus menjadi istananya. Keterangan ini menjadi cukup menarik, yakni bahwasanya jika memang Kumitir merupakan tempat tinggal dari Brewengker, hal ini dapat menguatkan dugaan bahwasanya Kumitir merupakan bagian dari hierarki struktur kekuasaan Majapahit, yakni sebuah negara yang ditinggali oleh seorang Bre atau raja vasal. Namun, hal ini memang tidak menutup kemungkinan bahwasanya Kumitir juga merupakan bagian dari kompleks istana atau bumi. Oh ya teman-teman, tadi yang di sebelah sana agak becek, ternyata di sudut ini, di sudut sisi timur, ada bagian yang ambrol di sini. Kemungkinan besar ketika hujan cukup deras, air mengalir sampai sini, mengakibatkan sisi ini ambrol dan luberan airnya terus mengalir ke sektor inti ini sektor ABCD, sehingga airnya sempat menggenangi area situs ini, mengalir sampai sisi utara sana. Ini penampakan dari sisi atas, sisi yang ambrol karena hujan yang cukup deras. Sisi sana juga mengalir hingga ke sisi ini. Namun kita bersyukur luberan airnya tidak terlalu merusak dari struktur Kumitir ini. Sebelah timurnya ini adalah makam penduduk, di mana di sisi ini juga banyak ditemukan peninggalan-peninggalan purbakala zaman Majapahit berupa batuan andesit seperti ini, yakni batu bakal pembuatan Kala dan juga batu bakal pembuatan Makara. Demikianlah teman-teman informasi terkini tentang sektor ABCD di situs Kumitir ini, yang merupakan sektor inti dari daerah situs Kumitir atau Istana Brewengker Majapahit. Semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam upaya melestarikan peninggalan-peninggalan di Nusantara ini. Rahayu.